bersayap gitu kalimatnya. Matahari apa maksudnya Bang Andi? Jadi itu kan pernyataan yang disampaikan dalam rangka ulang tahun Ya. Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat. Ya. Dan pada kesempatan itu beliau kemudian memberikan wejangan, sambutan dan wejangan kepada kami semua kader Partai Demokrat. Yaitu bahwa di dalam Partai Demokrat ini beliau itu sudah tidak lagi mengurusi day to day politics di dalam Partai Demokrat, walaupun beliau tetap masih sebagai Ketua Majelis Tinggi, tapi di dalam Partai Demokrat mataharinya cuma satu, yaitu Ketum AHY. Nah, demikian pula di dalam sebuah negara. Jadi kalau dalam organisasi satu aja mataharinya, Partai Demokrat AHY. Kalau dalam sebuah negara tentu saja bagi kita semua satu bangsa, pemimpin negara kita adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat pada saat itu. Tentu saja kalau sekarang Pak Jokowi, tapi nanti tanggal 20 Oktober tentu ada presiden baru, matahari baru yang namanya Pak Prabowo. Dan bagi kami semua itu sesuatu yang sudah semestinya kan. Satu saja presidennya, satu saja mataharinya, karena itu kalau pernyataan Pak SBY rasanya nggak perlu diperdebatkan lagi karena sudah jelas maknanya. Kalau itu kita semua paham Bang Andi Malarangeng, bahwa matahari di sebuah negara terutama satu. Tapi pertanyaannya kenapa ujuk-ujuk di ulang tahun Demokrat, tadi ditujukan untuk internal Demokrat, kenapa menganalogikan sebuah negara apalagi jangan sampai ada dua matahari. Apakah Pak SBY sudah merasakan ada indikasi nih dalam kondisi yang sekarang terasa panasnya lebih dari satu matahari gitu loh. Jadi kan konteksnya dalam konteks Demokrat sendiri sebenarnya dulu adalah kan orang seringkali menganggap bahwa jangan-jangan di dalam Partai Demokrat tetap saja Pak SBY, ada AHY, seakan-akan ada dua matahari di Partai Demokrat. Tapi itu kan nggak mungkin. Nah itu kan tidak. Kan? Jadi beliau mengatakan bahwa walaupun saya masih ada dan kemudian Ketua Majelis Tinggi, tapi day to day urusan sehari-hari Partai Demokrat itu di tangan Ketua Umum dan mataharinya di Partai Demokrat adalah Ketua Umum. Begitu juga dalam bernegara, dalam organisasi juga kemudian bernegara. Iya, pertanyaannya kenapa ujuk-ujuk begitu? Wajar kalau dalam gitu. Bagi kami Pak SBY adalah mentor kami yang memberikan wejangan kepada kader-kader Partai Demokrat yang hadir pada saat itu. Tapi yang kami juga justru menjadi agak surprise bahwa ini kemudian menjadi perdebatan banyak orang. Bagi kami itu sesuatu yang sudah semestinya begitu itu, bahwa yang namanya negara pun satu mataharinya. Kalau matahari kalau lebih dari satu jadi panas sekali nantinya. Itu udah clear ya. Ini untuk internal Demokrat. Tapi apakah hal yang sama juga ditangkap oleh Bang EG sebagai pakar komunikasi politik? Kalau kita tahu track recordnya Pak SBY kan kadang memang suka ada kata-kata berhias gitu, kata-kata hiasan gitu Bang EG. Nah dalam konteks ini tiba-tiba muncul di ulang tahun Demokrat dan kemudian menyebut kalau apalagi dalam negara. Apakah ini ada sense yang ingin disampaikan oleh Pak SBY atau Anda menangkapnya ya, biasa kok? Ya kalau ditanyakan ke kawan saya dia pasti akan jawab, "Boh, takoni sing duwe akun kok aku," gitu loh. Maksudnya kawannya mana itu? Ada kawan yang lain. Itu maksudnya iya tadi sudah dijelaskan dari dalam itu sebagai Partai Demokrat seperti itu. Tapi yang menjadi menarik kan kita langsung mencoba mencari tahu nih. Ya kan kenapa kalau cuma disampaikan dalam Partai Demokrat. Saya sebagai apa? Dewan Pak SBY itu Majelis Tinggi. Sementara Ketua Umumnya AHY gitu ya. Nah itu kan nggak apa-apa. Begitu masuk contoh ke negara, kita langsung ingat. Itu misalnya, jadi apa-apa gitu jadinya? Belum apa-apa, tapi kan kita lagi nyari-nyari nih. Okay. Kenapa harus panas gitu kan? Saya agak menghadapinya dengan panas nih karena berpakaian gaya kena panas. Tapi pada sisi lain kita melihat kan ada rancangan undang-undang yang nggak jadi tuh. Lagi diproses ya. Yang Dewan Pertimbangan Agung, ya kan? Sudah tinggal paripurna. Tinggal paripurna. Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Duluan Timpres ya? Iya, sekarang jadinya Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi kan undang-undangnya masih sedang diproses ya, tinggal ketok. Tingkat 1 sudah. Ya. Tingkat 1 ya. Tunggu Bang Effendi, kenapa Anda membawanya ke sana? Loh, kan sama posisinya jadinya. Majelis Tinggi, Ketua Umum gitu kan? Tetap mataharinya Ketua Umum. Ya, kalau nanti ada Dewan Pertimbangan Presiden, tetap presidennya ya presiden. Presiden, harusnya begitu, ya kan? Sementara kan orang ngebayangkan,
jangan sampai ada dua matahari karena nanti ada posisi dari undang-undang. Di dalam undang-undang ini nggak ada dua matahari nanti ya. Bisa dicek, kemarin kita membahasnya secara transparan. Transparan, live. TV Parlemen bisa dicek. Oh, lagi live ya? Ya, enggak kemarin. Oh iya. Kita bahas secara live, disiarkan media terutama TV Parlemen. Ya, Nggak jadi ada kekhawatiran Bang Habib. Seperti ini kan kalau saya menangkap kan Bang Effendi Ghazali menangkaplah kekhawatiran itu dari Gerindra. nggak, misalnya begini, sederhana ya, salah satu fakta yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Akan ada 44 kementerian gitu ya. Ya. Kan Banyak, gitu tuh beredar. TV One ikut kabinet, bahas. ya. TV One ikut bahas. Kalau Zakan kita tahu siapa yang Karena bicara. kan rancangan undang-undang Iya, Kementerian Negara kalau yang Zakan sudah. kabinet kan Muzani gitu ya. Tapi kalau ini 44 kementerian. Itu yang ngomong siapa gitu. Dasko aja bilang, itu yang ngomong siapa gitu. Lah ini matahari mana nih yang ngomong bahwa ada 44 kementerian gitu. Iya kan? Oke. Jangan-jangan Pak Prabowo belum bicara. Ya. Kita Dasko tanya belum langsung. bicara, Kita ya kan? tanya langsung Mas Habib. Ya, Mas Habib siapa sudah itu? ada Matahari mana nih pembicaraan. yang melahirkan Tata Surya dengan 44 kementerian? Gitu. Oke, Mas Habib apakah juga merasakan keresahan-keresahan yang disampaikan PSBY jangan ada matahari kembar atau malah Gerindra mah santai-santai aja kok nggak ada kita ngerasa ada matahari kembar gitu. Tentu kita santai ya menanggapi apa yang disampaikan oleh salah satu guru bangsa kita, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sesuatu hal yang memang normatif dan harus kita camkan bersama. Tapi saya ingin katakan ya bahwa kita juga nggak bisa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang nggak ada dasarnya untuk membuat kita khawatir. Misalnya apakah pemerintahan yang akan datang ada dua matahari ya karena adanya kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saat ini. Ya lalu adanya pembahasan undang-undang One Team Press dan lain sebagainya. Itu Jokowi mas? Ya. Habib langsung Jokowi. Enggak. Ya, jadi gini, yang terjadi justru kita pandang secara positif. Saya punya sudut pandang yang berbeda. Orang boleh khawatir sebagai bagian dari dinamika demokrasi, tapi saya memandang dari sudut pandang yang positif. Ya, sudut pandang yang optimis. Bahwa itulah justru bentuk kebersamaan, ya, bentuk keberlanjutan. Yang memang bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya. Tapi dengan dengan presiden-presiden sebelumnya juga yang akan terus digagas oleh Pak Prabowo. Kita mengulang-ulang wacana ini, narasi ini sejak Pilpres ya Pak Prabowo mengatakan. Tapi sebetulnya kalau kita ikuti pembicaraan Pak Prabowo berapa belas tahun terakhir, kurang lebih itu yang sama. Hal yang sama disampaikan. Bangsa ini punya potensi untuk maju, bangsa ini punya potensi yang untuk menjadi bangsa yang besar asal elitnya bersatu, dan ini akan diikuti pada tingkatan yang lebih ke bawah hingga ke grassroots. Jadi itu sudut pandang yang optimis menurut saya ya. Kita paham ya, pemimpin-pemimpin kita paham menyadari posisi masing-masing. Kalau saya mau melihat sudut situasi yang kontrario nih, misalnya soal pengaruh mempengaruhi ya. Misalnya begini, pemerintahan saat ini presidennya siapa? Pak Jokowi. Ya. Tapi Pak Jokowi ya juga mengkomunikasikan, mengkonsultasikan tentang jalannya pemerintahan dengan Pak Prabowo. Apakah itu sesuatu bentuk adanya matahari kembar? Saya pikir tidak. Karena niatnya adalah bagaimana mengelola nanti dulu ya, mengelola bangsa ini secara bersama-sama ya, mengedepankan komunikasi, mengedepankan dialog. Nah itu menurut saya justru itu tradisi kita Bang Ege. Yang namanya musyawarah gotong royong itu. Ini saya itu amini 100%. Cuma kalau misalnya mau nanya contoh ya, tadi saya soal 44 kementerian. Sekarang mau nanya lagi, revisi undang-undang pilkada yang kemudian sudah kita batalkan itu ya secara bersama-sama. Itu mataharinya siapa? Siapa yang mulai loh maksudnya gitu loh. Siapa tuh? Siapa yang bisa jawab? Saya nggak tahu nih siapa mataharinya. Kan itu kan persoalan serius tuh bagi bangsa kan. Maksud pertanyaannya gimana? Saya relevansi dengan apa yang kita bicarakan. Kan itu kan penting, masalah penting tuh bagi bangsa, Habib ya. Yeah. Dan kemudian kita sampai turun dan segala macam, lalu dibatalkan. Tapi inisiatif awal dari siapa tuh? Sebagai sumber matahari, energinya. Karena ada yang menggugat itu. Tapi kita nggak bahas ke sana dulu nih. Enggak, bukan sebagai salah satu contoh. Kalau tadi kan 44 kementerian, siapa tuh yang bicara? Itu juga belum terjawab. Dari Gerindra, dari Pak Prabowo juga belum menyebutkan jumlah kementerian. Soal jumlah tentu akan disampaikan pada waktunya oleh Pak Prabowo nanti. Setelah pelantikan nanti ya. Setelah pelantikan akan disampaikan. Kalau kata
merujuk kepada bos saya Pak Dasko itu sekitar H-7, H-5 Sudah ada susunan kabinetnya. Oke, baik. Maksud saya itu tuh nggak jelas dari sumber mataharinya siapa. Ini mungkin yang dikhawatirkan Bang Andi Malarangen nih. Dalam sumber matahari yang 44 itu Demokrat dapat berapa kursi nanti gitu barangkali ya. Nah, tapi nanti kita lanjut ke sana Bang. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.